Jadi ini awalnya dari proses lelang terus berkembang menjadi pelaporan undang-undang ITE. Iya, betul. Karena saya dilelang tidak sesuai dengan prosedur, bahkan saya tidak mengerti adanya proses lelang tersebut. Tiba-tiba rumah saya dilelang, tentu saja saya dapat surat dari Pengadilan Negeri Malang. Kalau terkait laporan ini kan terkait laporan tentang terjemahan undang-undang ini. Tetapi kan dari surat rekomendasi dari Barreskrim tidak menunjukkan pelanggaran tindakan pidana. Tapi pihak pelapor merasa itu adalah perbuatan pidana. Makanya kita buktikan. Lipan turun tangan untuk membantu beliau ini sampai tuntas, terang benderang, untuk membela mencari keadilan yang sebenarnya. Jadi Lipan, Bravo Lipan maju terus. Mohon dukungan dari teman-teman media. Siap. Kami dari tim video dari Lipan setelah mengikuti mediasi dari pihak Ugina menyampaikan bahwa kami tetap melanjutkan proses masalah ini terkait laporan Bapak Hendri. Di samping itu kami juga mempersiapkan laporan terkait dugaan pelanggaran hukum yang menyangkut tentang sertifikat yang sudah dikuasai oleh pihak pelapor Pak Hendri dan faktanya sudah dieksekusi tanpa ada persetujuan dari Ibu Gina, karena secara legalitas sertifikat itu adalah milik dari Ibu Gina. Terkait dengan laporan Pak Hendri, kami akan mengikuti proses hukum selanjutnya, tetapi secara menindaklanjuti terkait sengketa rumah beserta tanah, sehingga mengembang menjadi laporan tindak pidana ITE, Ketua Umum Lipan RI, Harun Prayitno, SE, SH, bersama tim kuasa hukum dari Lipan RI, Hotma Silitonga, SH, serta kliennya Dr. Gina Gratiara, menghadap ke Diskrimsus Polda Jatim, guna menghadiri undangan mediasi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Tim kuasa hukum dari Lipan RI berkomitmen membantu saudara Gina sampai kasus dan permasalahan ini tuntas dan akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan demi tegaknya keadilan bagi kliennya. Dan kedepannya akan melakukan upaya atau proses hukum sehingga masalah ini bisa selesai, ungkap Hotma Silitonga, SH. Itu dikuasai oleh pihak Pak Hendri dan melakukan eksekusi. Ini yang menjadi salah satu hal yang akan kami tempuh lewat laporan polisi yang lain. Tetap kami akan meminta keadilan atas tindakan yang sudah dilakukan oleh para pihak terkait penguasaan aset yang sudah dieksekusi. Karena kami yakin secara legalitas itu adalah masih kepemilikan dari Dr. Gina. Faktanya aset tersebut sudah dikuasai dan dieksekusi oleh Pak Hendri selaku wakil dari pelapor. Dasar pembuktiannya Pak untuk Dasar pembuktian kami sudah menyiapkan berdasarkan sertifikat, kemudian surat terkait Bapak Dr. Gina adalah anak dari yang almarhum Bapak Eko Pranoto, dan itu dibantah semua oleh para pihak sehingga eksekusi itu tetap berjalan. Kami akan berusaha mencari keadilan dan kami akan berusaha aset tersebut bisa kembali lagi. Upaya hukum yang sudah dilakukan selama ini? Selama ini dari klien kami sudah berusaha melaporkan dan meminta keadilan, tetapi belum ada ruang atau belum ada hasil yang positif. Tapi saya sebagai perwakilan dari tim legalnya Ibu Gina, kalau terkait laporan ini kan terkait laporan tentang terjemahan undang-undang ini. Tetapi kan dari surat rekomendasi dari Barreskrim tidak menunjukkan pelanggaran tindakan pidana. Tapi pihak pelapor merasa itu adalah perbuatan pidana. Makanya kita buktikan
sejauh mana laporan itu bisa kami buktikan bahwa itu memang tidak ada pidana, tapi dari pelapor itu menuntut itu ada pidana. Saya selaku Ketua Umum Lembaga Investigasi Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia atas penerimaan pengaduan di kantor pusat Jakarta adalah Ibu Francisca dan Bina. Kami menunjuk Biro Hukumnya di Surabaya, Biro Pengawal untuk menindaklanjuti Polda. Ketua Umum LIPAN RI, Harun Prayitno, SE, SH, berkomitmen akan membantu dan mendampingi sampai permasalahan ini terang benderang, sehingga tercapai keadilan sesuai yang diharapkan. Ketua Umum LIPAN RI menambahkan bahwa dalam kasus ini, sebenarnya permasalahan pokok utamanya yaitu sengketa tanah dan rumah ataupun aset pribadi yang perlu menjadi sorotan utama. Di mana beberapa aset diketahui telah diklaim oleh oknum yang ingin menguasai aset-aset milik Ibu Francisca dan anak-anaknya. Dan haknya aset-aset yang selama ini sudah dilelang oleh saudara pelapor harus dikembalikan kepada pemilik awal. Ini sedang kami perjuangkan. Jadi ini awalnya dari proses lelang terus berkembang menjadi pelaporan undang-undang ITE. Iya, betul. Karena saya dilelang tidak sesuai dengan prosedur, bahkan saya tidak mengerti adanya proses lelang tersebut. Tiba-tiba rumah saya dilelang, tentu saja saya dapat surat dari Pengadilan Negeri Malang. Akhirnya dari situ saya itu membuat surat terbuka kepada Bapak Presiden Joko Widodo melalui akun Instagram saya, dan juga ditanggapi oleh saudara Henry sebagai pelapor itu melalui akun YouTube-nya. Setelah itu saya membuat video tanggapan atas video saudara Henry tersebut dan meluruskan beberapa statement beliau yang menurut saya kurang pas, dan saya ingin menjabarkan kepada masyarakat umum, khususnya kepada Bapak Presiden, bagaimana titik benarnya seperti apa. Itu. Dari situlah saudara Henry merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu menurut beliau merupakan melanggar undang-undang ITE itu.